Nama saya Jonathan Sitinja. Saya dari kelas 21. Di sini saya akan membacakan sejarah pertempuran Surabaya. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walau sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut di beberapa daerah Nusantara yang ada, harus tetap beberapa daerah Nusantara berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang jadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Berdasarkan buku Pertempuran Surabaya 1985 yang merupakan sebuah karya yang dibuat oleh Nugroho Nusanto, menyebutkan bahwa pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Kejadian ini juga dibahas dalam komentar Rick pada bukunya yang berjudul A History of Modern Indonesia, yang menyatakan bahwa pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran yang sering panjang sepanjang masa. Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran ini memandang pertempuran Surabaya tersebut sebagai laksana inferno atau neraka. Hal ini merupakan rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat 2 jari. Hanya target waktunya yaitu 26 November yang disebabkan kegigihan para pejuang bangsa Indonesia. Yang ada di Surabaya, walaupun pada akhirnya Surabaya secara keseluruhan tetap jatuh ke tangan bangsa Inggris. Dengan adanya kejadian tersebut, Surabaya mengubah cara pandang perspektif bangsa Inggris dan juga Belanda terhadap Indonesia. Karena ada kejadian ini, bangsa Inggris menjadi lebih mempertegas posisi serta kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak perlu untuk mendukung Belanda. Selain itu, Belanda yang pada awalnya meremehkan semangat Indonesia mulai menyadari dan melihat perjuangan para perjuangan yang di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada hal tersebut, para pejuang Indonesia mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dilihat dari Belanda sebagai sesuatu yang berada dari gambaran mereka yang ada pada mereka, membayangkan sebagai kelompok pengacu sporadis atau ekstremis. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. Berdasarkan sejarah yang ada, pada awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam Afnei atau Alif Fortnightreheid as Indies. Kedatangan pasukan Afnei tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Auberti Walter. Kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti sejarah para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebarkan sebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerah senjata yang mereka miliki kepada pihak mereka. Adanya perintah pasukan tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata mereka memiliki kepada pihak yang sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan masyarakat untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut.